Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yang anti skip dan anti download. Bagi mereka yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong dan diunggah ulang. Aku tidak pernah memberikan izin untuk hal-hal yang demikian. Berikutnya untuk seluruh kalian semuanya, aku tidak bisa sebutkan satu-satu ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan aku juga berucap semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan tentu dalam hal-hal kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, kajian kita kali ini ya akan membahas sebuah video yang itu sudah menjadi public knowledge karena sudah beredar kemana-mana. Tetapi aku hanya memiliki, ada beberapa yang masuk tapi yang terkoleksi cuma 2 video ya. Tapi aku kira ini cukup untuk mewakilinya ya, karena ya kemampuan daya simpan memori ya cukup terbatas ya, sehingga yang bisa terkoleksi cuma 2 video dari sekian banyak video. Paling tidak setidaknya aku dapat kiriman 3 video ya. Dan itu menjadi public knowledge. Sekali lagi aku ulangi, public knowledge, karena sudah tershare atau tersebar kemana-mana. Di mana adanya seorang pendeta yang dikenal dengan Bapak Pendeta Mel Atok ya. Dia membahas itu sebuah keresahan, dan aku bisa memaklumi ya, LGBT ya, dan dengan kebesaran hatinya ya, dengan sebuah keberanian, menurut aku itu keberanian luar biasa dan kebesaran hati yang luar biasa yang harus kita apresiasi, lalu mengkaitkannya dengan Islam ya, dan itu juga hasil dia memotret keadaan secara objektif apa yang telah terjadi di negara-negara yang beliau sebut itu dengan kantong-kantong Kristen, yang itu ada di Eropa, Amerika, dan Australia. Oke, sekali lagi malam ini ya kita akan memberikan apresiasi itu dalam sebuah tajuk kajian kita kepada yang terhormat Bapak Pendeta Mel Atok ya. Sebuah tanggapan dari aku. Oke, sebelum itu kita dengar dulu apa yang disampaikannya. Ada 2 video ini ya, sebentar aku carikan. Oke, ini. Jenis, dan bagi pendeta yang tidak menikahkan orang yang sejenis ini, pendeta itu bisa dipidana karena melanggar hak asasi manusia versi negara-negara barat tersebut.
Nah, saya bersyukur di Indonesia nih, saya pribadi loh, saya tidak dengar dari orang ini. Saya banyak mengutip orang juga, tapi ini saya punya pandangan pribadi. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Nah, itu kacau tuh. Makanya bagi saya, ya, dalam hal ini loh ya, dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. Banyak banget tuh orang yang mengaku beragama Kristen, tapi jahatnya minta ampun. Oke, itu satu video dan ada satu video lagi ya. Aku carikan dulu. Hanya dua yang aku bisa mampu koleksi ya, sebetulnya ada beberapa, sehingga nanti dari video ini kita bisa memberikan tanggapan. Ini video yang kedua ini. Saya pernah puji ya agama Islam, akuilah ya, misalnya gara-gara misalnya karena fenomena LGBT, ya toh, saya fenomena LGBT ini kan memang benar. Di Eropa itu kan mayoritas Kristen, di Amerika mayoritas Kristen, di Australia mayoritas Kristen, tapi sudah legal. Bahkan di San Francisco, di Sydney, itu bulan tertentu orang parade telanjang bulat keliling kota, lalu bendera pelangi dikibarkan. Orang legal, minta maaf, tidak pakai apa-apa perempuan laki-laki. Anda bilang itu kantong Islam, bukan Kristen. Jadi saya ngomong ada dasar gitu loh. Jadi saya tekankan dalam hal ini loh ya, dalam hal ini mayoritas Islam itu menjadi penghalang sementara menurut saya. Saya tidak tahu selama-lamanya atau tidak. Sementara jadi Indonesia. Anda bisa bayangkan seperti video itu persis. Anda bisa bayangkan kalau mayoritas Kristen baru dipenuhi seperti Kristen-Kristen di Eropa, Amerika yang sudah welcome terhadap LGBT. Saya dan Ibu Gembala melayani di Amerika, di Rhode Island, kampungnya Hillary Clinton. Itu jelas-jelas di depan gereja bendera LGBT. Semua gereja di lokasi itu bendera LGBT. Itu gereja pendukung LGBT. Sampai pendeta yang undang kami bilang, Pak Mel, inilah situasinya. Jadi kami ini lihat langsung, bukan hanya lihat di apa di nama internet. Saya lihat langsung, saya ke Australia, saya lihat langsung itu. Sampai heboh di Piala Dunia aja baru-baru mereka masih mau kampanyekan itu. Sampai protes tuh dari Qatar, protes tim Jerman. Kenapa Qatar protes? Ya karena ajaran Islam itu pasti. Oke. Cuman dua video itu yang bisa aku sajikan menjadi bahan diskusi kita. Yang sebetulnya ada beberapa video, cuman yang mampu terkoleksi dua itu, tapi aku kira kalian bisa mendapatkannya karena itu sudah tersebar secara luas menjadi publik knowledge ya. Tentunya tidak begitu sulit untuk mendapatkannya video-video yang lain. Namun demikian dua video ini saya kira kita sudah cukup mendapatkan gambaran tentang bagaimana kebesaran hati Bapak Pendeta Mel Atok ya. Secara jelas dia katakan bersyukur ya Indonesia mayoritas Islam. Itu dalam waktu 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan belum tentu ada satu pendeta lagi yang berani bersikap secara kebesaran hati ya, mengakui bagaimana Islam ini menjaga aturan-aturan yang itu diberikan oleh Gusti Allah Agung. Jadi kita, khususnya aku, harus memberikan angkat topi, rasa hormat kepada beliau ya,
yang telah memberikan apresiasi kepada Islam dengan mengatakan bersyukur Indonesia mayoritas Islam. Meskipun dibubuhi dengan kata sementara, dan itu memang benar. Sampai kapan Islam akan mampu, ya? Karena nanti kita akan berbicara sistem tata kelola negara. Ya, kita akan berbicara sistem tata kelola negara yang itu diputuskan nanti oleh wakil-wakil rakyat yang ada di DPR sana. Nah, masalahnya yang menjadi wakil-wakil rakyat itu ngerti Islam enggak? Meskipun secara KTP tentu mereka Islam. Ini jadi permenungan kita bersama ini. Jadi keresahan pendeta Mel Ato ini juga keresahan kita bersama. Untuk saat ini kita aman dari LGBT, ya, terus kita merasa tenang-tenang saja. Oh, nggak bisa begitu. Tiba-tiba kita bisa dilibasnya. Karena apa? Itulah yang disebut dengan sistem tata kelola negara. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke sana, aku akan sedikit bercerita dulu tentang siapa sebetulnya Kanjeng Nabi Lut yang saudara Kristen kita menyebutnya Lot, ya. Jadi kalau kita Lut, saudara Kristen kita menyebutnya Lot, yang di situ kalau orang Jawa bilang terjadilah peristiwa lanang karo lanang, ya. Itu juga mewakili sebetulnya kalau lanang karo lanang itu bahasa Indonesianya laki dengan laki, ya. Nggak boleh berarti wadon karo wadon, ya nggak boleh. Sejenis itu nggak boleh, ya. Oke, coba kita mulai urai. Nanti kita lihat bagaimana pernyataan dua perjanjian ini, ya. Dari perjanjian, aku yang perjanjian barunya belum sempat mengutip, ya. Tapi dari perjanjian lamanya sudah. Nanti kita lihat di perjanjian terakhir seperti apa, gitu, ya. Kan ada perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, gitu. Kita lihat historikalnya dulu, ya, bahwa Kanjeng Nabi Lut yang saudara Kristen kita sebut Lot itu kan masih bersaudara dengan Bapak Abraham atau yang kita sebut Ibrahim. Ya. Pernah kemenakan lah gitu, ya. Mereka masih bersaudara. Sebetulnya yang diperintahkan untuk katakanlah menuju negeri impian itu kan Bapak Abraham. Keluar dari Ur Kasdim yang ada di Irak utara sana bersama istri tercinta yaitu Bunda Sarah. Lalu diikutilah oleh kemenakannya, gitulah kira-kira. Yang itu masih ada pertalian saudara, ya, yang kita kenal dengan Nabi Lut atau Lot. Lah kejahatan LGBT yang di sini ada yaitu lanang karo lanang, laki dengan laki, ya. Sejenis menyukai sejenis. Itu ada sejak zaman Nabi Lut. Kalau kita lihat itu di teks-teks perjanjian terakhir itu sebuah kejahatan yang orang-orang dulu belum pernah lakukan. Jadi kejahatan menentang hukum Allah itu yang terkait dengan perkawinan sejenis, ya, seneng lanang karo lanang, wadon karo wadon, itu dimulai di era kenabian Kanjeng Nabi Lut atau yang saudara Kristen kita sebut Lot. Maka dari itu jauh sebelum Yahudi, jauh sebelum Nasrani, jauh sebelum adiknya yang paling bungsu Islam, itu sudah ada dan sudah dilarang. Sudah dilarang. Ceritanya itu redaksinya tidak sama persis, tapi substansinya sama. Apa yang tertera di perjanjian lama, begitu juga tertera di perjanjian terakhir. Tentang istrinya saja yang menjadi tiang garam itu juga dikisahkan dalam perjanjian terakhir. Karena istrinya itu termasuk yang tidak terselamatkan. Istrinya Nabi itu. Ya. Jadi kejahatan ini sudah ada jauh. Ya, sebelum Yahudi. Yahudi kan era Kanjeng Nabi Musa. Kemudian Nasrani era Kanjeng Nabi Isa. Baru adik bungsunya yang
ragil kata orang Jawa, yang termuda yaitu Islam, itu di era Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau 3 Abrahamic faith ini, anak-anak Abraham ini, kita lihat dari sudut pandang sejarah, itu sama-sama tidak memberikan sebuah toleransi terhadap LGBT. Tidak memberikan toleransi itu. Itulah yang diresahkan oleh Bapak Pendeta kita Mel Ato yang terjadi di negara-negara luar sana. Terjadilah yang dia sebut dengan pendeta-pendeta liberal. Dan itu terjadi di kantung-kantung Kristen. Karena apa? Karena sudah tidak taat terhadap Alkitab. Nanti ada pertarungan antara HAM dan Alkitab. Beda jauh. HAM itu produk demokrasi, basicnya manusia. Sedangkan Alkitab itu produk teokrasi, ya, basicnya wahyu dari Gusti Allah Agung. Jadi terjadi pertarungan antara demokrasi dan teokrasi. Dan kita harus jujur. Cuman kan kalau kita bicara nanti dikirain yang macam-macam. Ya, makanya jangan dipisahkan antara negara dan agama. Itu sebetulnya basic yang diajarkan kita sebagai anak-anak Abraham. Jadi ya, kalau kita mau dalami itu, ya, mulai dari milata Abraham, dilanjutkan nanti Yahudi, dilanjutkan nanti Nasrani, dilanjutkan nanti Islam. Itu semua itu berbasic teokrasi, bukan demokrasi. Jadi hukum Allah itu di atas segalanya. Itu teokrasi. Kalau demokrasi itu hukum yang dirancang oleh manusia itu sendiri. Cuman kan jarang yang paham bagaimana demokrasi, bagaimana teokrasi. Kalau kita tahu sejujurnya semua Abrahamic faith itu teokrasi. Jadi tidak ada pemisahan antara negara dan agama. Makanya kan aku bilang, literasi tertinggi itu kitab suci. Dia tidak boleh, ya, dikalahkan dengan apapun. Literasi tertinggi itu kitab suci. Apa yang terjadi di barat sana, mereka sudah berbicara atas dasar HAM. Sedangkan kita sebagai Abrahamic faith berbicara atas dasar kitab suci. Masalahnya, ya, ada yang sudah berkerangka berpikir liberal. Entah liberal karena keterpaksaan, entah memang otaknya dasarnya sudah liberal. Liberal dalam keterpaksaan itu begini, sebetulnya dia mengingkari, tapi dia sudah tidak mampu lagi mau berkata apa. Seperti tadi pendeta Mel Ato, dia by data kalau bilang pernah mengadakan penginjilan di Amerika sana. Kalau nggak mau menikahkan yang sejenis bisa dihukum, karena undang-undang dasarnya sudah didok. Yang dasarnya lanang kalau lanang, wadon kalau wadon, boleh. Ya, kalau pendetanya tidak mau memberikan pemberkatan pernikahan, bisa kena HAM. Undang-undang itu masalahnya sudah didok. Sudah sah. Jadi kalau pendetanya tidak mau melaksanakan, dia melanggar undang-undang. Itulah produk demokrasi. Makanya tadi aku bilang, kita terima kasih terhadap pendeta Mel Atok. Dia bilang kita bersyukur ya Indonesia mayoritas Islam sehingga LGBT itu dapat dihambat ya, paling tidak untuk sementara waktu. Kedepannya belum tahu kita. Dan nanti kalau wakil-wakil kita ya KTP-nya Islam tapi kerangka berpikirnya sudah liberal, ya bubar juga nanti. Ini ujian sama-sama kita sebagai anak-anak Abraham untuk mengawal bagaimana kita menundukkan kitab suci itu merupakan literasi tertinggi yang tidak boleh digagalkan oleh apapun. Baik itu yang namanya HAM. Tidak boleh. HAM itu produk manusia. Kitab suci itu produknya Allah. Satu berkata demokrasi, satu berkata teokrasi. Beda jauh. Ya. Beda jauh. Ya. Sekarang coba kita lihat bagaimana sebetulnya pesan-pesan
yang ini berupa larangan untuk kita tidak melakukan sudah tertulis jauh sebelum era Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yaitu era Nabi Lut. Nabi Lut atau Lot itu mundur ke belakang jauh. Dia seera dengan kanjeng Nabi Ibrahim atau yang disebut saudara kita Kristen Abraham. Ya, aku tidak bisa sebutkan satu persatu karena banyak bertebaran ini. Paling tidak kita lihat perjanjian lama dulu, nanti baru perjanjian terakhir ya. Jadi kita lihat di sini di Kejadian 1:28. Apa? Beranak cuculah. Ya. Kejadian 9:1. Beranak cuculah. Kejadian 9:7. Beranak cuculah. Kejadian 17:6. Beranak cucu. Kejadian 17:20 beranak cucu. Kejadian 26:22 beranak cucu. Kejadian 28:32 beranak cucu. Kejadian 35:11 beranak cuculah. Kejadian 47:27 beranak cucu. Kejadian 48:4 beranak cucu. Keluaran 1:7 beranak cucu. Keluaran 23:30 beranak cucu. Imamat 26:9 Imamat 26 ayat 9 ya. Beranak cucu. Ulangan 4:25 beranak cucu. Yeremia 3:16 beranak cucu. Yehezkiel 3:11 beranak cucu. Kalau kita lihat dari kaidah sorob nahu atau nahun sorob, beranak cucu lah itu fiilnya amar, itu perintah. Jadi Gusti Allah Agung menciptakan Adam dan Hawa yang kemudian menjadi kita ini untuk beranak cucu. Sekarang otak kita pakai. Kalau lanang sama lanang, laki sama laki, wadon sama wadon, cewek sama cewek, bagaimana bisa beranak cucu? Bagaimana? Coba otaknya dipakai. Yang pro-pro LGBT itu supaya otakmu itu terbuka. Semoga ada yang mengirimkan video ini ke negara-negara Eropa, Amerika, Australia sana. Kepada teman-teman pendeta yang liberal di sana. Bagaimana? Coba jawab. Bagaimana mau beranak cucu? Sedangkan perintah ya. Kalau dalam perspektif Islam itu namanya fi'il amr. Kata kerja perintah. Beranak cuculah. Dan Allah menjadikan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Joni. Laki dan perempuan, bukan laki dan laki. Itu loh. Ya, jadi perintah dalam kitab ini sangat tegas. Ini kan Abrahamic faith. Ya, milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam ini tidak bisa terpisahkan dalam satu garis yang kita sebut dengan dinullah, itu bersumber dari satu Allah yang sama. Makanya pesan-pesannya ya sama karena berdasarkan dari satu sumber yang sama. Pernyataan sudah jelas, lalu bagaimana itu mau dilawan dengan yang namanya HAM. Tapi sekali lagi aku bilang, boleh jadi pendeta itu sebetulnya dia menentang, tapi secara hukum negara, tata kelola negara yang berdasarkan HAM sudah dibentuk, sudah didok menjadi undang-undang sebagai dasar kehidupan mereka, dia nggak bisa apa-apa. Ya terpaksa orang datang minta diberkati, ya diberkati. Nggak diberkati, kena hukum dia. Bisa jadi dia sebetulnya menolak, tapi dia bisa apa? Tapi ada juga yang memang dasarnya itu pendeta otaknya sudah otak kotor liberal. Melanggar kitab suci. Kan suatu yang anomali, ada pendeta melanggar Alkitab. Alkitab memberikan gambaran pada kita, itu perintah, fi'il amr, beranak cuculah, beranak cuculah, beranak cuculah. Lah kalau laki sama laki, cewek sama cewek, mau beranak cucu dari Hong Kong apa? Itu sudah melanggar kodrat yang sudah ditetapkan menjadi ketetapan oleh Gusti Allah Agung untuk kita terima. Itu larangan. Dan di negara-negara sana sudah dilegalkan. Itu masalah. Ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana di perjanjian terakhir.
perjanjian terakhir lebih banyak lagi, dan aku tidak bisa membacakan satu persatu karena dia menyebar ya. Bisa kita lihat, aku baca suratnya aja ya. Ada di surat Al-A'raf, ada di surat Hud. Al-A'raf ini 2 ayat. Surat Hud ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ayat. Ada di surat Al-Hijr ya. Berapa ayat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di surat Al-Anbiya 2 ayat. Surat Al-Has 1 ayat. Di surat As-Su'ara ya ada 5 ayat. Di surat An-Naml ada 2 ayat. Al-Ankabut itu ada 5 ayat. Banyak lagi, ada As-Sof, Sad, Qof, Az-Zariyat, An-Najm, Qamar, At-Tahrim. Itu semua terkait dengan sosok yang bernama Nabi Lut. Ya, yang bernama dengan Nabi Lut. Jadi karena kita satu garis ya, kita juga memuliakan semua nabi, kita muliakan, termasuk Nabi Lut. Ya. Kalau cerita spesifiknya itu bisa kita lihat, ini yang pendek ya, karena ada yang panjang juga di surat Asy-Syu'ara. Kaum Lut mendustakan para rasul. Ini ada di Asy-Syu'ara nomor ayatnya yang 160 ya. Di 161, ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Di 167-nya mereka menjawab, "Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir." Bayangkan, orang yang mengajak, "Ayo kita hidup dalam hukum Allah," justru mau diusir. Ya, kemudian ya, Nabi Lut mengatakan bahwa aku sungguh benci kepada perbuatanmu. Di 169 kan Nabi Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkan aku dan keluargamu dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan." Tapi nanti di ayat lain diperjelas istrinya itu termasuk yang tidak selamat. Kalau di perjanjian terakhir dia akan menjadi tiang garam nanti. Ya, jadi jelas sekali ya, sejak perjanjian lama hingga perjanjian terakhir, LGBT itu tidak boleh. Itu melanggar hukum Allah. Itu menentang hukum Allah ya. Masalahnya itu tadi. Kita hidup dengan sistem tata kelola negara ya, yang kebanyakan sekarang menganut paham demokrasi. Aku sih bukan anti terhadap demokrasi ya. Kalau demokrasi mengatakan suara rakyat suara Tuhan, iya, gue setuju. Selama rakyat itu juga hidup dalam hukum Tuhan. Pemahamannya harus holistik begitu. Kan banyak itu pakar-pakar tata kelola negara, pakar-pakar demokrasi, pakar-pakar pengacara, tetek bengek segala macam. Suara rakyat suara Tuhan, iya, gue amini, iya. Tapi ada tapinya. Selama rakyat itu hidup dalam hukum Tuhan juga loh ya. Kalau dia tidak hidup dalam hukum Tuhan, dia doyan LGBT, lalu lu teriak-teriak suara rakyat suara Tuhan. Mau teriak-teriak suara rakyat suara Tuhan gitu, sedangkan rakyat sendiri tidak hidup dalam hukum Tuhan. Coba dibuka otaknya itu supaya ngerti. Ya. Supaya bagaimana kita hidup itu bisa menjadi saleh, taat terhadap hukum Allah. Ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan ya, bahwa LGBT itu sebuah kejahatan yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ya, jauh sebelum Yahudi, Nasrani dan Islam. Dan aku dengan segala kerendahan hati secara pribadi ya, aku harus memberikan rasa hormat kembali dan terima kasih kepada saudaraku Bapak Pendeta Mel Ato. Maybe sometime kita bisa duduk bersama ngopi bareng ya, supaya kita mengawal ya bagaimana negara ini supaya hidup dalam hukum Allah, hukum Tuhan ya. Aku berterima kasih Anda telah berani dengan tegas, berani dengan jujur, berani dengan tanpa tedeng aling-aling, dengan sebuah kebesaran hati juga yang mengatakan bahwa saya bersyukur Indonesia mayoritas Islam. Apa jadinya kalau mayoritas Kristen? Ya.
Maka dengan itu aku mengapresiasi balik ya. Semoga Bapak Mel Atop ya selalu dalam lindungan Tuhan Allah ya. Selalu dalam rahman rahimnya diberikan kesehatan. Tentunya dalam hal-hal yang itu esoterik kita tentu berbeda. Tapi bukankah dalam hal-hal eksoterik kita bisa duduk bersama untuk membicarakan kebaikan bagi bangsa ini supaya hidup dalam hukum Allah. Contohnya ya masalah LGBT ini. Karena kita berdasarkan dari satu sumber yang sama. Gitu. Ya. Jadi mari kita berbicara dalam hal-hal yang eksoterik ya, di mana kita bisa ketemu di sana. Ya. Oke, terima kasih ya untuk Pak, nggak tahu panggilannya Pendeta Mel atau Atok atau Pendeta Mel Atok ya, saya sebut lengkap saja ya. Saya ulangi lagi ya, dengan segala terima kasih ya, saya harus memberikan hormat saya kepada panjenengan, kata orang Jawa begitu. Penghormatan itu dengan memanggil panjenengan yang telah dengan tegas mengatakan, karena pendeta-pendeta seperti beliau ini belum tentu kita dapatkan 10, 20, 30 tahun ke depan berani mengatakan jujur ya. Bersyukur Indonesia mayoritas Islam. Artinya ada sebuah aturan main di dalam Islam yang diakui. Gitu. Ya memang benar yang tadi seperti gue bilang kan, karena kita berdasarkan dari sumber yang sama. Jadi hal-hal ada yang hukum itu belum diamandemen oleh Gusti Allah Agung. Jadi sejak zaman dahulu hingga zaman terakhir, sejak Nabi Lut, ya, kemudian Nabi Musa, Moses, Nabi Isa atau Yesus, Kanjeng Nabi Muhammad, hukum LGBT itu merupakan sebuah laknatullah, itu tidak berubah. Ya sudah kita ikuti saja, tidak berubah. Di sana kita bergandengan tangan untuk sama-sama menjaga umat kita, jangan sampai terjebak dalam pemahaman yang itu membuat murka Tuhan. Tapi ya tadi itu, masalahnya kita hidup di dalam negara yang bukan teokrasi. Kita hidup dalam negara demokrasi. Ini perlu digarisbawahi. Demokrasi itu hanya pintar menghitung jumlah kepala orang. Tapi demokrasi tidak pintar atau bodoh untuk mengetahui isi kepala orang. Demokrasi itu hanya bisa menghitung kepala orang aja berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kalau dia yang paling banyak setuju LGBT, ya masuk itu undang-undang. Dia nggak mampu untuk menghitung isi kepala orang. Jumlah kepalanya bisa, tapi isinya nggak mampu dia hitung. Itu demokrasi. Gitu loh. Ya. Yang penting banyak suara. Apakah suara itu taat terhadap hukum Tuhan atau tidak, nggak ada urusan bagi demokrasi. Itu masalahnya. Makanya tadi ya kita renungkan bareng-bareng. Kita berterima kasih apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta kita ya. Semoga selalu beliau diberikan kesehatan ya oleh Gusti Allah Agung. Sementara itu harus diperhatikan. Sementara ini kita masih aman. Karena nanti dalam berbangsa dan bernegara tata kelolanya kan ada di DPR. Kalau di DPR itu wakil-wakil kita nggak takut sama Tuhan dan didok itu undang-undang, sudah kelar itu barang. LGBT sah. Akhirnya seperti negara-negara barat. Tinggal nunggu saja kapan hukum Allah itu terjadi. Kapan mau dihancurkan lagi seperti bagaimana zaman Kanjeng Nabi Lut gitu. Ya, jadi sampai di sini saja aku ucapkan beribu-ribu terima kasih. Aku ulangi lagi itu sebagai tanda bahwa aku sangat berterima kasih kepada beliaunya Bapak Pendeta Mel Atok yang telah mengapresiasi Islam secara objektif. Ya, kita bisa berbicara ya dalam hal-hal yang semuanya untuk kemaslahatan bangsa ini. Kita bisa duduk bareng, kita bisa ngopi bareng ya. Meskipun kita tahu ya kita nanti tentunya akan berbenturan yang namanya sistem tata kelola negara itu ya. Karena kalau kita lihat perkembangannya memang di mana-mana kan demokrasi. Bukan teokrasi gitu ya. Sampai di sini dulu ya untuk saudara-saudara Islamku ya.
Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai imanmu yang paling dalam di dalam hatimu. Setelah engkau mencarinya, mengeksplornya lewat memberdayakan rasionalitasmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang menempuh jalan lain, karena beliau-beliaunya itu tetaplah saudara kita. Kita sama-sama berdoa semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Pendeta Mel Ato. Ya, semoga dengan rahman rahimnya Gusti Allah Agung Anda dilimpahkan kesehatan. Ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.